Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mereview perjalanan kita ke acara kenduri kerabat kita yang berada jauh di atas gunung, teman-teman. Kenapa kita bisa sebut seperti itu? Karena emang lokasinya itu berada di puncak gunung. Dan kalau kita melihat tetangga-tetangga, itu rumahnya antara rumah satu dan rumah yang lain itu sedikit berbeda-beda karena berada di lereng-lereng gunung. Jadi kalau kita melihat ke alam sekitar, kalau nanti kita sudah sampai lokasi itu serasa kita yang berada di paling puncak karena kita bisa melihat semua yang ada di bawah kita. Oke, jadi kita mulai perjalanan kita dari desa Sidotentrem. Kita sudah berjalan ke arah barat menuju lokasi, dan jarak yang kita tempuh mulai dari rumah sampai ke lokasi nggak sampai 30 menit, kurang lebih hanya 20 menitan saja, karena emang lokasinya itu sebenarnya cukup dekat, namun untuk akses jalan yang menuju ke sana itu memang agak berbelok-belok, jadi ya cukup memakan waktu, tapi nggak apa-apa. Kita sudah sampai di perbatasan. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan Kecamatan Kenduruan, dan ini masih berada di desa Sidotentrem yang paling ujung barat sendiri, tepatnya di dusun Banaran, teman-teman semuanya. Ada mobil truk yang sedang mau mengeluarkan pasirnya, dan sebenarnya kalau kita melihat proses dari penurunan pasir ini terjadi kendala, mungkin ban belakang mobil tersebut ada yang terperosok, sehingga waktu kita setelah sampai lokasi dan kita pulang lagi, ternyata mobil tersebut masih dalam keadaan seperti itu. Jadi masih banyak orang di sana, dan juga pasir yang ada di atas dam tersebut masih belum dikeluarkan. Entah apa yang terjadi kita juga nggak tahu, tapi yang pasti kita mulai dari tadi berangkat sampai kita pulang, mobil tersebut masih dalam keadaan seperti itu. Oke, kita sudah masuk di perbatasan Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Kenduruan, tepatnya di alas mana ini, karena sebelah baratnya adalah desa Bendong Ngelateng. Kita menyebutnya alas Ngelateng aja untuk mempermudah penyebutannya. Kita bisa lihat pemandangannya, ini emang itu apa istilahnya, hutan yang memisahkan Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Kenduruan, karena tadi sebelum kita memasuki hutan ini kan itu adalah desa paling ujung dari Kecamatan Bangilan, dan kita masih berada di dalam hutan, dan nanti setelah kita keluar dari sini itu adalah desa Bendong Ngelateng, tepatnya di Kecamatan Kenduruan. Kita bisa lihat pemandangannya itu sebenarnya cukup bagus, karena emang lokasinya kita bisa lihat masih hijau sekali. Ya, walaupun agak bergelombang, tapi emang lokasinya cukup memanjakan mata kita. Kalau kita mau itu lokasinya cukup sejuk. Pos perhutani. Kita agak menurun. Ini kalau orang menyebutnya dulu itu adalah Watulunyu, jembatan Watulunyu. Ya, ini kita lewati. Entah kenapa kok disebut Watulunyu, kita juga belum tahu, tapi setelah turun-temurun lokasi di bawah jembatan tersebut itu orang sekitar menyebutnya adalah Watulunyu. Sebentar lagi kita akan memasuki perkampungan yang ada di desa Bendong Ngelateng, Kecamatan Kenduruan.
desa yang paling barat dan yang paling selatan untuk Kecamatan Kenduruan, karena Kecamatan Kenduruan sendiri itu juga kecamatan paling bontos pojok sebelah selatan dan sebelah barat. Setelah itu adalah Provinsi Jawa Tengah, karena wilayahnya setelah hutan itu adalah Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. Kita sudah memasuki perkampungan yang ada di Desa Bendong Gladeng, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah ke sini, ya ini hanya istilahnya ingin memunculkan rasa kangen kalian terhadap lokasi sini. Lokasinya cukup bagus dan cukup sejuk. Kalau mungkin dipergunakan untuk istilahnya bersepeda ria, mungkin sangat cocok sekali. Tapi di depan ini ada tanjakan yang cukup lumayan. Kalau kita naik sepeda motor nggak begitu berasa, tapi kalau kita mungkin naik sepeda, ya kalau nggak kuat mungkin kita akan tuntun dari bawah tadi. Dan sudah nanjak dari tadi, teman-teman. Nah, dipenuhi dengan pepohonan, lingkungan yang masih sangat terawat dan masih hijau, mungkin akan sedikit membuat kalian kangen kalau kalian orang-orang sini dan merantau di kota. Mungkin ini bisa sedikit mengobati rasa kangen kalian terhadap kampung kalian, yaitu Desa Bendong Gladeng. Bisa lihat, luar biasa pemandangannya. Rumahnya juga sudah bagus-bagus, pemandangannya hijau. Tadi sebelahnya adalah lapangan voli. Para pemuda biasanya volinya ke sini, dan kita juga pernah sparring sama anak-anak Bendong Gladeng di tempat tadi. Ada lapangan voli. Untuk desa pinggiran, kalau kita bisa melihat dengan seksama, mulai masuk Desa Bendong Gladeng tadi, kita bisa lihat rumah dari warga sini nggak ada yang jelek. Semuanya sangat bagus sekali. Padahal lokasinya di pinggiran hutan. Kalau orang Pantura menyebutnya adalah wilayah Tuban bagian selatan. Tempatnya di dekat hutan, tapi kalau kita lihat dari tadi rumahnya itu sudah cukup bagus sekali. Ditambah dengan pepohonan yang berada di depannya membuat kita, kalau mungkin warga sini, ya mungkin sangat betah. Di samping rumahnya bagus-bagus, pemandangannya masih indah dan juga udaranya masih sejuk sekali, teman-teman. Hampir sepanjang kita berjalan itu melewati pepohonan yang rindang. Sepanjang jalan nggak ada yang kelihatan panas, padahal kita ini berangkatnya adalah jam 1:30, teman-teman. 1:30 siang. Kalau hari-hari biasa mungkin panas, tapi entah kenapa ini. Sebenarnya juga agak panas sih, nggak panas tapi juga nggak mendung. Biasa-biasa aja atau berawan, tapi kalau kita melewati sini itu kalau cuaca seperti ini berawan itu bisa bikin kita ngantuk. Di samping cuaca yang ada di atas nggak panas, ditambah lagi dengan pepohonan yang berjajar-jajar dengan rapi dan seksama, sehingga membuat perjalanan kita itu nggak terasa kita berjalan, tiba-tiba nanti sudah sampai apa yang kita tuju nanti. Ini PAUD TK PKK
Desa Jamprong. Dan kalau boleh tahu teman-teman, Desa Jamprong itu cukup luas karena di sini kita sudah memasuki Desa Jamprong, tapi nanti kita sebenarnya kan juga mau acara kendurinya di Desa Jamprong. Jaraknya itu mungkin masih cukup jauh, tapi ini sudah memasuki wilayah Jamprong. Dan kalau kita ke kanan itu adalah arah menuju pusat kota dari Kecamatan Kenduruan, tapi kita mengambil arah kiri menuju puncak yang ada di Desa Jamprong. Desa yang paling ujung selatan dan ujung barat dari Kecamatan Kenduruan. Tepatnya di sebelah itu apa ya, Wonocolo daerah Bojonegoro itu. Kalau kita tarik lurus berdasarkan peta itu tepatnya berada di sebelah berdekatan dengan Desa Jamprong ini. Cukup rindang, nggak ada tandus-tandusnya sama sekali, banyak pohon. Kita sudah memasuki lokasi yang akan kita tuju, mungkin 5 menit lagi kita akan sampai di sana. Ini adalah makam yang ada di Desa Jamprong. Lokasinya agak jauh dari pemukiman, tepatnya di tengah-tengah dusun. Nah, ini. Dan jalannya menuju ke sana itu sekarang kita akan menurun. Kita menurun, nanti sampai titiknya di bawah kita akan mulai menaik. Jadi seperti apa ya? Seperti lengkungan teman-teman. Jadi sekarang kita berada di proses mau menurun. Tapi setelah nanti kita berada di paling bawah, kita akan nanjak lagi ya, karena emang lokasinya berada di puncak. Itu kalau kita lihat ke depan sudah tergambar lokasi pemukiman yang ada di Jamprong. Semakin menurun, setelah itu kita akan naik seperti itu. Dan kalau mungkin sedikit cerita, waktu dulu kita kenduri ke sini itu masih banyak dan masih rukun guyup. Jadi kita kalau kenduri ke Desa Jamprong ini kita menggunakan kendaraan seperti truk engkel ataupun elep, apa itu ya? Iya sejenis itulah teman-teman. Kita berangkat bersama-sama. Tapi untuk saat ini karena sudah banyak kendaraan bermotor sehingga bisa mengurangi kerukunan antar kerabat. Jadi ada yang berangkat jam segini, ada yang jam segini, sehingga nggak bersama-sama seperti dulu. Dan dulu waktu di sini kita waktu menggunakan kendaraan itu hampir saja mundur. Kita sudah mau nanjak tapi kembali lagi. Untung untuk bapak-bapak yang berada di belakang dengan sigap segera turun meloncat dan mengkek, istilahnya ada mengganjel roda belakang dari kendaraan yang kita tumpangi sehingga kita bisa turun semuanya, lalu mobil yang kita tumpangi berjalan tanpa ada yang menaiki karena takutnya kalau dipaksakan nanti malah berbahaya bagi kita. Nah, ini bisa lihat berada di puncak teman-teman. Kalau kita melihat kanan kiri semuanya perumahan. Kita bisa lihat antara rumah dan jalan itu hampir sebagian besar tinggi jalannya karena rumahnya berada di lereng-lereng. Dan untuk kerabat kita yang sekarang ada acara kenduri itu depan rumahnya pun sungguh pemandangannya luar biasa. Ketika mereka keluar rumah
melihat ke depan rumah itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita akan melihatnya nanti ketika kita sudah sampai di lokasi, bisa teman-teman lihat semuanya di depan mata itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kalau mungkin siang hari kita sambil menyetel musik, mungkin kita akan tertidur karena pemandangan bagus berada di luar rumah, di emperan. Kita nggak sampai jauh-jauh keluar untuk mencari lokasi yang bagus, enggak, kita berada di depan rumah saja, kita bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah kerabat kita teman-teman, dan ini ya, ini jalan sudah memasuki wilayah dari teman kita. Jadi ini nanti teman-teman bisa perhatikan dengan seksama, depan rumah dari kerabat kita itu pemandangannya sangat luar biasa sekali. Untuk dinikmati sambil bersantai itu sangat-sangat bagus sekali. Nanti bisa dilihat teman-teman setelah kita sampai di sana. Api ini ngarep gunung. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.